Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tauhid Sidik dari kelas PTIKC ingin mempresentasikan tentang pengenalan teknologi informasi. Istilah teknologi seringkali rancu dengan istilah sistem informasi itu sendiri dan kadang menjadi bahan perdebatan. Ada yang menggunakan istilah teknologi informasi untuk menjabarkan sekumpulan sistem informasi, pemakai, dan manajemen. Pendapat ini menggambarkan teknologi dalam perspektif yang luas, namun kalau didasarkan pada definisi sistem informasi menurut Arthur, teknologi informasi hanyalah bagian dari sistem informasi. Contoh teknologi informasi seperti mikrokomputer, komputer mainframe, pembaca barcode, perangkat lunak pemroses transaksi, perangkat lunak selembar kerja, dan peralatan komunikasi dan jaringan. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu definisi sistem informasi, teknologi informasi, definisi teknologi informasi, peranan teknologi informasi, pengembangan TIK, dan kebijakan nasional di bidang TIK. Yang pertama kita akan bahas definisi sistem informasi. Menurut Alter, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Menurut Bodnar and Hopwood, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Menurut Gelinas, Oram, dan Wiggins, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen yang berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai. Menurut Hall, sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Menurut Turban, McLean, dan Weatherby, sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Menurut Wilkinson, sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya untuk mengubah masukan menjadi keluaran guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi mencakup sejumlah komponen seperti manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja. Ada sesuatu yang diproses dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Kita masuk yang kedua yaitu teknologi informasi. Istilah teknologi informasi mulai banyak digunakan untuk menggantikan sistem informasi manajemen. Istilah teknologi informasi lebih berorientasi ke teknologinya. Teknologi informasi adalah subsistem atau sistem bagian dari sistem informasi. Sistem komputer juga merupakan teknologi informasi yang digunakan di sistem informasi. Teknologi informasi dapat berupa teknologi apapun yang dapat menghasilkan informasi, termasuk teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Dengan demikian, sistem komputer merupakan subsistem atau sistem bagian dari teknologi informasi. Yang ketiga, definisi teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum adalah semua yang teknologi berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi tercakup dalam definisi tersebut adalah sebuah perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun telekomunikasi. Peranan
teknologi informasi. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi. Berkat teknologi ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Contoh hasil penerapan teknologi informasi yaitu pengambilan uang melalui ATM, transaksi melalui internet yang dikenal dengan e-commerce, atau perdagangan elektronik, transfer uang melalui fasilitas e-banking yang dapat dilakukan dari rumah, dan lain-lain. Pengembangan TIK. Bila lacak ke belakang, terdapat beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbang terhadap eksistensi TIK saat ini. Pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penggelaran jaringan komunikasi dengan kabel yang melilit seluruh dataran Amerika, bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Inilah infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Komputer elektronik pertama beroperasi pada tahun 1943 yang kemudian diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu pada tahun 1957. Miniaturisasi komponen elektronik melalui penciptaan rangkaian terpadu pada puncaknya melahirkan mikroprosesor. Mikroprosesor inilah yang menjadi otak perangkat keras komputer dan terus berevolusi sampai saat ini. Di lain pihak, perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat mulai diimplementasikannya teknologi digital menggantikan teknologi analog yang mulai menampakkan batas-batas maksimal pengeksplorasiannya. Digital perangkat telekomunikasi kemudian berkonvergensi dengan perangkat komputer yang dari awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler. Di Indonesia pernah menggunakan istilah telematika yang untuk maksud yang kurang lebih sama dengan TIK yang kita kenal saat ini. Pengolahan informasi dan pendistribusiannya melalui jaringan telekomunikasi membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan termasuk bidang pendidikan. Ide untuk menggunakan mesin belajar, membuat simulasi proses-proses yang rumit, animasi proses-proses yang sulit dideskripsikan, sangat menarik minat praktisi pembelajaran. Tambahan lagi, kemungkinan untuk melayani pembelajaran yang tak terkendala waktu, tempat juga dapat difasilitasi oleh TIK. Sejalan dengan itu, mulailah bermunculan berbagai jargon berawalan dari E, mulai dari e-book, e-learning, e-laboratory, e-education, e-library, dan sebagainya. Awalan I bermakna elektronik yang secara implisit dimaknai berdasar teknologi elektronika digital. Keenam, kebijakan nasional di bidang TIK. Menyadari pentingnya TIK sebagai bidang yang berperan besar dalam pembangunan nasional, Kementerian Negara Riset dan Teknologi memberikan arahan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan melalui kegiatan aset yang antara lain infrastruktur informasi, perangkat lunak, kandungan informasi, pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan, dan pengembangan regulasi dan standarisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.